dengan obat. Terima kasih buat semua jemaat, terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan. Semua terjadi saat ini adalah kehendak Tuhan. Amin. Tanpa kehendak Tuhan tidak mungkin semuanya ini terjadi. Ya. Amin Bapak Ibu. Ya. Kebetulan malam hari ini tema firman Tuhan kehendak Allah. Memang kita ya banyak sih dari kita yang setia beribadah, setia bergereja, setia bahkan di dalam pelayanan. Tetapi untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan itu yang seperti apa? Ya, kadang asal ke gereja, ya, kadang asal beribadah, kadang asal melayani. Nah, mari malam hari ini ya kita sama-sama belajar untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Memang nggak mudah sih. Semua itu membutuhkan proses dan waktu. Waktu itu bukan kita yang menentukan, tetapi waktu itu yang menentukan Tuhan. Amin. Iya, bukan kita yang menentukan. Enak kalau kita yang menentukan. Ya. Tapi kalau Tuhan yang menentukan itu selalu menjadi rema, selalu menjadi dilema di dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita bisa mawas diri. Apakah aku sudah benar Tuhan? Apakah aku salah jalan? Nah, ini yang membuat kita ini waspada terhadap hidup kita masing-masing. Kita tidak sama dengan yang lain, ya. Perjuangan kita ini masing-masing pribadi untuk apa? Lari mengejar apa yang jadi kehendaknya Allah di dalam hidup kita. Amin. Nah, malam hari ini ya nanti juga ada hambanya Ibu Weber untuk menyampaikan kuasa KKR kesembuhan malam hari ini. Percayalah semuanya itu searah dan seizin Tuhan. Amin. Berarti firman Tuhan malam hari ini mari kita buka di dalam Matius 9 ayat yang ke-35. Matius 9 ayat yang ke-35. Boleh dibacakan? Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Amin. Ya. Firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus sendiri berkeliling, ya. Tuhan sendiri berkeliling, bukan katanya maaf di Surabaya ya. Surabaya banyak sih yang katanya jemaat kelilingan, ya. Ke gereja A, ke gereja B, ke gereja C, ya. Tujuannya ya otomatis bukan mencari Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, tetapi tujuannya mencari berkat. Itulah kenyataannya di kota besar. Banyak sekali PD-PD, banyak sekali persekutuan ya. Itu yang membuat mereka ini, umat Tuhan ini lemah, tidak tahu arah apa yang dikehendaki Tuhan. Mereka nggak tahu. Jadi dimanfaatkan adanya PD-PD itu, mereka manfaatkan untuk apa? Untuk mencari berkatnya. Semoga di sini tidak ada ya. Mari kita sama-sama belajar ya. Tuhan berkeliling. Kelilingnya Tuhan itu apa? Nah, ini yang harus kita tiru. Ini yang harus kita ikuti jejaknya. Tuhan berkeliling untuk apa? Untuk memberitakan firman, untuk menyembuhkan yang sakit,
untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, itulah yang dimaksud firman Tuhan malam hari ini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Kemana Tuhan melangkah, di situ Tuhan beritakan Injil. Kemana kita pun melangkah, Injil itu harus kita beritakan. Injil itu apa? Nah, ini kita masih bertanya-tanya. Injil itu bukan firman yang kita omongkan kepada orang lain, bukan firman berupa tulisan atau kalimat atau kata-kata, bukan. Yang dimaksud apa? Tunjukkan bahwa di dalam diri kita ini ada Yesus. Tunjukkan bahwa kita ini pengikut jalan Yesus. Jalan, akulah jalan dan kebenaran. Berarti kewajiban kita sebagai orang percaya mengikuti jejaknya Yesus supaya apa? Mereka tahu bahwa di dalam kita ada Yesus. Otomatislah, walaupun kita tidak mengatakan firman A, B, C, tapi mereka melihat karakter perbuatan kita, pasti dia akan bertanya-tanya. Betul apa enggak Bapak Ibu? Bertanyanya begini, bukan siapa Allahmu, bukan. Kamu kok baik ya? Siapa yang kamu imani sehingga aku beginikan kamu tetap baik, aku beginikan kamu tetap baik, aku begitu kamu tetap baik. Nah, itulah Injil. Amin. Kalau kita memberitakan Injil secara letterlek, zaman sekarang tambah dimusuhi orang. Jangan lagi di luar iman kita, sesama iman kita aja selalu menang-menangan ya. Betul apa enggak Bapak Ibu? Di YouTube pun seperti itu ya. Di antara kita pun seperti itu juga. Aku pinter, aku lebih pinter, aku lebih pinter. Semua merasa pinter. Kenapa? Firman itu dikuasai, bukan firman itu didalami, direnungkan, dihidupkan, tetapi dikuasai. Itulah salahnya kita itu di situ, sehingga hidup kita tidak sesuai dengan kehendaknya Allah. Kita salah arah. Amin. Kenapa? Ya itu tadi firman Tuhan mengatakan renungkan firman itu siang dan malam, bukan hafalkan, kuasai. Renungkan supaya apa? Hidup kita itu menjiwai firman itu. Nah, maksudnya itu. Jadi secara sadar maupun tidak sadar, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, semua berdasarkan kebenaran firman. Itulah penginjilan. Zaman sekarang sangat peka sekali Bapak Ibu, peka sekali. Kita salah omong aja jadi bahan, ya. Bukan hanya di luar kita, di dalam kita pun sama. Justru apa? Maaf saya katakan, justru iblis itu bekerjanya di gereja. Gereja itu tempat di mana anak-anak Allah berkumpul. Nah, supaya kehendak Allah tidak terjadi di dalam kehidupan kita, kekristenan kita, makanya iblis itu justru bekerjanya di gereja. Secara tidak langsung kita juga amburadul. Semua rasanya seperti menang-menangan, semua rasanya seperti hebat-hebatan. Itulah karya iblis. Ini yang harus kita tahu. Supaya apa? Kembali lagi agar kita tahu kehendaknya Allah itu apa. Jadi di tempat ini, di gereja, dimanapun kita beribadah, kita harus peka. Ya, peka terhadap apa? Peka terhadap iblis, peka terhadap suara Tuhan Roh Kudus kita. Karena di dunia ini ada dua penguasa, penguasa gelap dan